Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dari kelas 2A Program Studi Manajemen Pendidikan dengan NIM 1123081000091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mendownload Slims. Selanjutnya, bagaimana cara instalasi Slims tersebut dan aplikasi apa sajakah yang diperlukan ketika kita ingin menginstal atau mendownload Slim tersebut. Nah, tujuan dari video ini dibuat adalah untuk tugas akhir mata kuliah manajemen perpustakaan dan pusat sumber belajar. Nah, mungkin teman-teman mau tahu ya bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara instalasinya, terus bagaimana alat apa saja yang diperlukan atau aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mendownloadnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ayo simak nih video berikut ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Slim. Sebelumnya, silahkan siapkan browser kalian. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, setelah itu saya search di sini. Pertama kita download dulu SAM ya. Download SAM download. Nah, nanti di sini ada paling atas, kita klik aja. Nah, di sini ada pilihan nih. Ya, nanti disesuaikan sama PC kalian. Ya, kebetulan saya menggunakan Windows, maka saya download dari Windows. Jadi usahakan ya untuk SAM ini kita gunakan versi yang 8.1 ke atas gitu. Menggunakan 8.1 ke atas. Jadi saya sini menggunakan versi terbaru yaitu 8.2.12. Nah, bisa tinggal download, klik. Nah, kebetulan saya sudah mendownload juga ya. Nanti disimpan di file. Nah, kebetulan saya sudah mendownload. Nah, setelah itu silakan download Slimnya di Slims di websitenya. Nah, ini silakan download aja dari sini. Ya, kebetulan saya juga sudah download. Ya. Nah, di sini udah ada. Nah, langsung aja kita install SAM-nya dulu. Install SAM. Kita klik. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Oke. Nah, ini tinggal kita next. Terus kita next. Nah, tinggal tunggu proses instalasinya. Ini agak lama ya, soalnya SAM itu filenya agak lumayan banyak juga. Ya, kita tunggu sebentar. Proses instalasinya. Nanti ketika sudah terinstall, dia bakalan masuk ke OS. Nih, ke file OS. Atau mungkin di device kalian namanya beda ya. Mungkin ada yang local disk atau ada yang OS juga. Nah, yang penting di sini kita lihat di sini. Ya, di sini ada tanda kurung C ya. Tanda kurung C. Nanti silakan dikondisikan aja gitu. Misalkan tulisannya local disk, kok beda ya punya saya sama yang ini. Kalau punya saya tulisan local disk, kalau di sini OS. Yang penting nanti di sini ada tulisan C aja nih. Tulisan C, nah berarti di situ filenya ada di situ. Bisa device itu beda-beda. Seperti itu. Nah, ini udah terinstall ya. Terinstall, kita tinggal klik finish aja. Nah, ini tampilan SAM-nya. Ya, ini untuk tampilan SAM-nya. Selanjutnya kita ekstrak yang tadi, yang Slim yang udah kita download.
kita ekstrak ke folder SAM-nya tadi. Ini di OS, SAM, habis itu ke htdoc. Nah, pilih folder, kita ekstrak. Nah, tinggal kita tunggu aja nih sampai ekstraknya selesai. Nah, baik. Sekarang kan udah ini ya, udah terekstrak tadi file dari sini unduhan. Udah terekstrak di SAM ini, SAM htdoc. Nah, di sini udah ada nih filenya nih. Nah, selanjutnya apa harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah merename-nya atau mengganti namanya. Ini kan dari tadinya kan slim 9_boolean 9.6.1. Nah, kebetulan saya menggunakan Slims yang versi 9.6.1. Nah, gimana cara untuk mengubah namanya? Tinggal kita ubah aja namanya. Nah, di sini saya menggunakan nama misalkan pustaka_Tony. Nah, diusahakan untuk file ini jangan ada spasi ya. Kira-kira kalau kalian mau membuat jarak ya menggunakan underscore ini, dan usahakan huruf kecil semua seperti saya pustaka_Tony. Nah, untuk spasinya saya gunakan underscore tuh. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita buka browser kita lagi ya. Selanjutnya kita buka SAM-nya. Sini kita start di Apache, terus sama di MySQL juga kita start. Nah, kita buka browser. Nah, di sini kita tulis localhost ya, localhost. Nanti kita diarahkan ke sini, terus klik di pojokan kanan atas sini ada phpMyAdmin. Nanti kita akan diarahkan ke MySQL. Nah, ini baru. Nah, ini kan tampilannya. Habis kita klik baru untuk tambahkan baru. Nah, tulis nama kita yang tadi yang mirip ya, harus mirip seperti ini. Kalau saya kan tadi nulisnya pustaka_Tony. Nah, maka di sini kita tulis pustaka_Tony. Nah, kita buat. Nah, di sini ada file baru. Nah, setelah itu kita tanda plus aja di new tab. Kita tulis localhost garis miring / pustaka_Tony garis miring. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk menginstal Slims kita. Ya, kita registrasi. Nah, di sini alasan GD not installed, PHP GD required for image processing. Nah, kalau ada kayak gini, kita buka SAM-nya lagi. Kita buka SAM, selanjutnya kita ke bagian Apache. Nah, ini Apache, kita config. Klik config, habis itu kita cari PHP ini. Nah, setelah itu, kita sudah diarahkan ke Notepad, kita Ctrl F. Ya, Ctrl F. Kita cari GD. Nah, ini ada nih GD nih, extension GD. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ini di extension GD-nya ini, titik komanya kita hapus aja. Kalau udah, kita Ctrl S atau save. Setelah itu kita silang. Nah, Apache-nya kita refresh, kita stop, mesti kita start. Nah, kita mulai ulang lagi.
Nah, di websitenya kita refresh. Coba get start. Nah, hilang kan? Di sini GD-nya udah terinstall. Kita langsung next aja. Install Slim. Nah, di sini kita disuruh masukin database kita. Database kita itu berarti sesuai sama yang tadi nih, pustaka_Tony. Pustaka_Tony. Nah, database username ya kita tulis root ya, ROOT. Kita cek nih, bisa nggak? Oke. Ini misalkan bisa, dia ada connection, oke, habis itu next. Kalau enggak berarti ntar kita suruh ulang lagi gitu. Nah, di sini saya username-nya bergampang aja. Saya pakai admin, passwordnya passwordnya bebas ya. Ini saya menggunakan username admin biar lebih gampang aja. Next. Terus kita klik go to my Slim. Nah, kita udah masuk ini ke tampilan Slims-nya. Nah, selanjutnya ngapain? Ke pojokan atas ini yang samping bendera. Kita klik member area. Nah, terus misalkan kalau kita masukin sini, kita login, kok nggak bisa? Ya nggak bisa. Ini kan buat member, sedangkan kita kan pengelolanya. Berarti kalau kita pengen login ke pengelolanya, login sebagai pengelola, berarti di sini kita klik login, baru kita enter. Nah, beda kan tadi kan member, sekarang login. Nah, baru kalau kayak gini kita masukin aja username sama passwordnya, baru kita login. Nah, ini tampilan Slimnya nih, tampilan di pengelolanya. Ya baik, beginilah tampilan dari pengelola perpustakaan ya, atau admin perpustakaan di Slims. Mana di sini ada beberapa icon. Di sini ada beranda, bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, daftar kendali, inventarisasi, sistem pelaporan, kendali tertutup berseri dan keluar. Nah, di sini apabila kita lihat di beranda, di situ ada pilihan-pilihannya ya, atau shortcutnya. Di sini ada ubah profil pengguna, terus pengatur pemintas, dan tema. Nah, misalkan kalau kita pengen ubah profil pengguna, ya kita tinggal klik sunting. Nah, nanti untuk nama masuk ini itu merupakan username kita. Jadi ketika kita mau masuk biasanya disertai oleh password ya, disertai oleh password. Nah, maka kita masukkan ini. Di sini saya kebetulan sudah saya ganti jadi nama saya sendiri, Muhammad Tony, dan nanti di bawahnya disertai password saya. Selanjutnya nama asli ini dia ntar akan mempengaruhi di display sini, tampilan sini ya, yang mana tadi sebelumnya di sini tulisannya adalah admin. Nah, sekarang karena saya sudah ganti maka jadi Muhammad Tony. Ini tipe keanggotaan ya, pustakawan senior atau perpustakaan. Ini surel, nanti silahkan diisi secara kalian ya. Terus media sosial juga kalau pengen diisi silahkan. Nah, kebetulan saya di sini udah menggunakan foto profil ya, atau foto pengguna. Nah, di sini teman-teman kalau pengen seperti saya ini, teman-teman bisa pilih file dari desktop kalian, dari PC kalian ya, atau melakukan jepretan gambar. Kan di sini saya milih file. Nah, ntar tinggal pilih pengen yang mana gitu. Dan pilih ini, udah tinggal klik buka seperti itu. Nah, misalkan kalau teman-teman pengen menggunakan kameranya ya, atau mengambil gambar langsung, misalkan di sini muat kamera, yang kamera siap. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tinggal gambar. Nah, terus di sini misalkan teman-teman mau ganti sandinya, silahkan sanding baru konfirmasi. Nah, kalau udah tinggal klik perbaharui. Nah, setelah itu di sini ada pengaturan pemintas. Pengatur pemintas itu buat apa? Ya ini kita kalau pengen ngatur tampilan-tampilan yang misalnya di beranda itu adanya profil pengguna, pengaturan pemintasan tema. Nah, kalau di bibliografi itu seperti ini, ada daftar bibliografi, tambah bibliografi baru, daftar eksemplar, daftar eksemplar keluar, dan sebagainya. Coba kita lihat. Nah, nanti dia akan muncul di sebelah sini gitu. Itu kalau di bagian tadi pengatur pemintas, kalau kalian pengen ngatur. Nah, selanjutnya di sini ada tema. Tema di sini
ada tema yang di opaknya, ini yang di opak, dan di bawah ini tema untuk admin. Nah, misalkan kita aktivasi untuk admin ya, kita menggunakan tema yang akasia ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya. Sini jalan pintas segala macam. Dashboard, opak, bibliografis, kelas dan sebagainya. Nah, kita kembalikan seperti semula ya. Nah, seperti semula. Nah, misalkan kalau kita pengen lihat tampilan kita di opak, misalkan kita bisa aktivasi yang ini. Nah, kalau udah tinggal kita ke opak kita, misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan seperti semula, nanti dia tampilan berubah seperti ini. Selanjutnya itu tentang beranda. Selanjutnya kita bibliografi. Nah, bibliografi ini fungsinya untuk menambah koleksi kita. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengisi beberapa koleksi. Di sini saya mengisi 10 buku ya. Nah, apabila teman-teman pengen nambah bibliografinya, itu tinggal klik tambah bibliografi. Kalau kalian pengen nambah, tinggal tambah bibliografi baru. Nah, setelah itu kalau teman-teman pengen ngisi, ya tinggal isi aja judulnya apa. Terus kalau pengen nama pengarangnya siapa, tinggal tulis. Nah, kalau udah sisipkan bibliografi seperti itu. Nah, terus punya tanggung jawab, edisi keberapa, detail spesifik. Ya, edisi sesuai apa yang tertera di buku. Ya, ini harus sama. Terus ISBN-nya, terus penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, tempatnya di mana, terus deskripsinya seperti apa. Deskripsi itu biasanya berisikan tentang bukunya lebarnya berapa, habis itu berapa halaman, terus ada gambar apa enggak, ada ilustrasinya apa enggak, seperti itu. Nah, ini kalau pengen nambahin judul seri, misalkan di judul serinya, ini klasifikasinya, terus nomor panggilan seperti apa, ini subjeknya. Jadi itu untuk menggambarkan keadaan bukunya itu gimana. Bahasa. So ada bahasa, habis itu ada abstrak. Nah, ini gambar sampul. Nah, misalkan teman-teman pengen ambil dari URL ya. Dari URL misalkan di sini saya nih, tinggal klik unduh. Nah, ini keluar nih sampul bukunya. Nah, misalkan kalau teman-teman pengen ambil dari desktop teman-teman atau dari PC teman-teman, dari file teman-teman, itu tinggal buka aja, klik ini di browse, habis itu klik gambarnya mau yang mana, bisa buka. Nah, berubah. Seperti itu. Nah, misalkan teman-teman masih lampiran bekas, bisa silakan diisi sesuai sesuai kondisi bukunya aja. Tambah data bibliografi terkait. Bahkan teman misalkan pengen diopaknya ini di sininya ya, itu disembunyikan, maka klik sembunyikan. Nah, kalau pengen ditunjukkan berarti klik tunjukkan. Nah, terus kalau pengen dipromosikan ke beranda, ya tinggal promosikan, kalau jangan. Nah, kalau dipromosikan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah cukup untuk pengisian bibliografinya, tinggal klik simpan, gitu. Klik simpan. Jadi nanti tambah bibliografi baru lagi. Nah, ini seperti itu. Dan kalau teman-teman udah klik simpan tadi, ya, nanti dia akan nambah di sini daftarnya. Nah, terus teman-teman misalkan pengen sunting, ya udah klik
ini aja edit. Nah, habis itu sunting. Nah, terserah teman-teman mau bagian mana yang pengen diubah gitu. Nah, akan sudah dirasa cukup yang dirubah, baru klik perbaharui gitu. Nanti dia akan berubah tampilannya, atau bukan tampilan sih, isi dari bibliografinya gitu. Nah, itu untuk masalah bibliografis. Selanjutnya misalkan keanggotaan ya, keanggotaan kita misalkan pengen bikin tambah anggota baru, misalkan saya buat di sini baru anggota, misalkan apa ya, Budi dah. Nah, di situ ntar ini tanggal lahirnya, dia lahir tanggal berapa, tahun berapa, dan apa. Misalkan di sini saya buat di 1 Juni di tahun 2000 misalkan. Nah, anggota sejak misalkan kita hitung dari hari ini. So, tanggal registrasi. Yang tanggal registrasi. Selanjutnya itu masa berlakunya mau sampai kapan. Misalkan di sini saya masa berlakunya hanya 1 tahun. Ya, berarti terhitung sejak tanggal registrasi gitu. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman pengen ngisi nih data institusinya. Di sini sudah di 05, terus dia adalah siswa, kelaminnya laki-laki. Nah, kalau ini pengen diisi silahkan fleksibel aja. Nah, terus kalau pengen ditambah gambar, ada teman-teman bisa bebas pilih yang mana, misalkan yang mana ya, ini ada contoh gambarnya. Ya kita ngasal aja deh, kan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bebas lah secara teman-teman. Kalau pengen ngambil gambar langsung, ketika klik ini, nanti dia akan ngambil gambar langsung. Nah, kalau udah klik ambil gambar. Nah, ini surel. Kalian teman-teman di sini. Nah, kalau ini kata sandi. Nah, kata sandi itu penting ya teman-teman. Kata sandi itu penting. Misalkan teman-teman pengen login nih, ya menjadi member. Nah, kata sandi itu penting. Jadi kata sandi diusahakan diisi. Nah, kalau udah silakan klik simpan. Gitu. Untuk keanggotaan, kebetulan saya sudah mengisi ya beberapa anggota. Nah, itu nanti dia tampilan seperti ini. Kalau udah, misalkan teman-teman mau nambah tipe keanggotaan. Tadi kan nambah anggota, sekarang nambah tipe keanggotaan. Jadi teman-teman klik aja nih sebelah sini, keanggotaan. Nah, tambah tipe anggota baru. Nah, terus tipe anggotanya mau apa nih? Misalkan mau guru, mau dosen, atau siswa, nanti silakan diketik aja. Nah, terus jumlah peminjamannya berapa, lamanya berapa maksimal. Dalam hari ya, berapa hari gitu. Reservasi dimungkinkan atau tidak mungkin. Mulai reservasi masa keanggotaan. Nah, misalkan teman-teman pengen ngasih tadi masa keanggotaannya misalkan 1 tahun, berarti 365 hari. Nah, perpanjangannya misalkan teman-teman mengizinkan si tadi itu si anggotanya yang tadi, nah dia ingin melakukan perpanjangan. Kan di sini bisa teman-teman isi berapa, 2 kali perpanjangan, 3 kali perpanjangan. Nah, misalkan kalau anggotanya telat kembaliin nih, nah yang didenda bisa nih, misalkan denda berapa, 500 per hari. Terus ini misalkan teman-teman pengen ngasih toleransi keterlambatan, silakan diisi lah sesuai teman-teman pengen gimana seperti itu. Ya, nanti di sini saya kebetulan mengisi guru dan siswa. Nah, misalkan kita ke sirkulasi ya, misalkan ada anggota yang meminjam. Di sini saya masukkan ID-nya. Dan sini saya masukkan siapa ya? Masukkan siswanya dulu dah. Ini kita pakai monovirus transaksi. Nah,
Di situ kita masukin kode eksemplarnya. Terus biar kita tahu kodenya tuh lihat di mana. Ini di bibliografinya. Kita lihat kode eksemplarnya berapa. Kan kita lihat di sunting juga bisa. Nah di sini ntar ada data koleksi kode eksemplarnya nih. Nah kita pengen pinjam yang ini ya, Islam dan ilmu pengetahuan. Ini kode eksemplarnya B24-00002. Nanti ntar kita masukin aja di sirkulasi tadi. Masukin B24-0002. Nah, kita pinjam. Ada nih. Nah, misalkan kita pengen pinjam 1 buku ya. Nah kalau udah klik pinjam, kita selesai transaksi. Nah, nanti dia akan masuk ke daftar yang dipinjamkan. Gitu. Jadi sisa buku kita yang tersedia ada 9 buku. Kita kan memiliki 10 koleksi. Ya, yang dipinjamkan itu ada 1. Nah, jadi yang sisanya ada 9. Nah, terus misalkan teman-teman yang tadi itu mau mengembalikan buku. Jadi si Muhammad Virus itu dia mau mengembalikan buku. Nah, tinggal diklik kembali. Nah, bisa klik transaksi selesai. Gitu. Nah, misalkan tadi si Virus tadi misalkan dia mau minjem buku lagi, tinggal masukin aja jam. Nah, kalau udah saya transaksi, terus tadi si Virus, nah kalau mau diperpanjang, oke. Nah kalau pengen diperpanjang, nah kalau udah berarti selesai. Nah terus kalau pengen lihat nih atau anggotanya pengen login tuh gimana? Ya udah tinggal kita ke sini, kita buka yang tadi kotaknya. Nah kita login anggota, kita masukin tadi ini si Virus. Terus itu kita passwordnya masuk. Nah di sini ada keterangan ya bahwasannya si Virus itu dia meminjam 2 buku ya seperti yang tadi. Nah dia meminjam 2 buku ya. Dan belum dikembalikan. Nah, kalau belum dikembalikan dia masih di sini. Nanti kalau sudah dikembalikan dia akan masuk ke sejarah pinjaman seperti ibu kita tadi Islam dan pengetahuan. Kan sudah dikembalikan. Nah, maka nanti dia bakalan masuk sini. Coba sekarang kita kembalikan ya. Kembali. Oke. Kembali. Selesai transaksi. Nah, sekarang kita refresh. Nah, masuk dia ke sini. Dan dipinjam bentar ini dia jadi kosong. Seperti itu. Itu kalau masalah meminjam. Terus di sini daftar kendali segala macam ya. Teman-teman bisa nih-explore nih. Ada apa aja sih di dalam CMS itu. Nah, terus ini sistem. Nah, sistem ini ya. Misalkan teman-teman mau ngubah nama perpustakaannya. Ya seperti saya di sini, perpustakaan Tony. Ya, sama tambahan perpustakaan yang logonya saya menggunakan logo UIN. Seperti itu. Cara uploadnya gampang, tinggal ya seperti tadi lah. Nah, tinggal buka ini juga favicon-nya juga macam. Nah kalau pengen bahasanya itu tinggal ubah. Kan saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa mencarinya. Nah seperti itulah. Kalau teman-teman sudah dianggap cukup untuk mengubah di pengaturan sistemnya, tinggal simpan pengaturan. Gampang ya teman-teman. Dan untuk laporan pinjaman itu laporan anggota, nah, itu seri segala macam.
Nanti teman-teman bisa nih, bisa dieksplor. Ya. Seperti itu. Nah, misalkan teman-teman menyetak label. Nah, ini tinggal ditandain semua. Ya bebas teman-teman menyetak yang mana mau dikasih label. Ini saya coba untuk tandain semua. Nah, kalau udah tambahkan dalam antrian. Oke. Nah, kalau udah klik cetak label udah terpilih. Nanti dia bukan cetak, tapi dia masuk ke PDF. Nah, sini kasih nama cetak label. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Ini biasanya tuh di tempel itu di bagian pinggir buku itu. Bagian pinggir buku. Jadi bisa teman-teman cetak di print ya. Habis itu ditempel di bukunya. Coba kita lihat di bagian yang tadi labelnya. Nah, seperti ini. Nah, terus misalkan kalau teman-teman pengen buat barcode, ya, buat barcode sama caranya. Tadi misalkan kalian teman-teman pengen milih semua, tinggal tandai semua. Ya, kalau pengen berapa buku aja, tinggal klik aja, centangin aja buku yang mau yang mana. Nah, kalau udah dirasa cukup, tambahkan dalam antrian. Oke. Nah, baru cetak barcode. Nah, nanti barcode-nya bakalan muncul nih seperti ini. Nah, kan saya simpan kan ini saya tulis cek. Nah, jadi seperti ini. Mudah kan? Mudah dong. Gampang kok. Yang penting kalau teman-teman mau explore, nanti dia bisa ya, teman-teman bakalan nemuin sesuatu yang baru di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk bagaimana pengaplikasiannya di Slims ini. Ya, kebetulan saya di sini login sebagai atau masuk sebagai pustakawan atau pengelolanya. Ya, maka kurang lebih seperti itu. Oke. Ini agak lag. Ini untuk tampilan dari anggota. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus misalkan kalau teman-teman mau menghubungkan dengan komputer lain atau dengan PC lain itu gimana caranya? Nah, jadi caranya seperti ini. Ya, baik teman-teman. Nah, di sini misalkan kalau teman-teman pengen menghubungkan jaringan atau koneksi ya pada Slim di device yang lain ya, agar terhubung, teman-teman itu bisa pertama itu menggunakan WiFi atau hotspot ya dalam satu jaringan. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya kabelan. Tapi di sini saya menggunakan WiFi di sini ya untuk menghubungkan ke beberapa device. Di sini saya menggunakan dua laptop dan handphone ya. Saya menggunakan dua laptop dan satu handphone. Nah, itu caranya gimana teman-teman? Nah, misalkan kalau teman-teman itu pengen tahu caranya ya simak nih. Jadi yang pertama kita hubungkan dulu ke jaringan yang sama ya. Nah, di sini kita hubungkan. Ya, kebetulan saya menggunakan jaringan yang sama ya, menggunakan WiFi yang sama. Di sini silakan disambungkan. Nah, terus yang di device yang ini ya, itu juga disambungkan internet yang sama. Nah, ini sudah terlihat sama ya. Nah, terus
Untuk di HP-nya juga sambungkan harus sama juga. Nah, ini sudah terlihat sama ya. Nah, selanjutnya adalah kita buka CMD ya, atau Command Prompt. Nah, di sini satu saja teman-teman, kalau kurang paham bisa tulis saja CMD gitu. CMD. Nah, setelah itu tinggal diklik. Nanti dia akan keluar CMD-nya. Nah, selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah buka atau kita search di sini, kita cari IP-nya ya, IP dari jaringan kita. Kita tulis, misalkan IP config. Nah, garis miring all. Nah, di sini kita akan muncul namanya ini daftarnya. Nah, kita cari di sini. Ya. Kita cari di sini yang IP v4 address. Nah, di sini. Berarti kita pakai yang ini. Nah, di sini tertulis berapa ini? 192.168.1.168.1.2. Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang itu. Nah, coba sekarang kita masuk dulu ke Slims kita. Ya, kita masuk ke Slimnya. Kita masuk ke Slim sebagai pengelola. Nah, ini tampilan Slim tadi. Nah, selanjutnya misalkan kalau kita pengen masuk ke Slim dari sini, jadi kita tinggal buka browsernya. Dan kita masuk dari ini aja. Nah, teman-teman tinggal tulis nih tadi yang IP yang tadi. Nah, tadi berapa tuh IP-nya? 192.168.1.2. Nah, di sini kita masukkan 192.168.1.2. Nah, situ kita masukin tadi nama database kita. Nah, biasanya kan Pustaka Tony. Nah, berarti kita masukin Pustaka Tony di. Nah, teman bisa lihat. Ya, itu kita cari. Nah, seperti ini. Ya. Jadi teman-teman udah masuk ke opaknya nih. Masuk ke opaknya. Nah, misalkan teman-teman mau login sebagai anggota, tinggal masukin aja ID teman-teman tuh berapa. Kan tadi kan yang sudah saya input itu kan 3, 1, 2, 3, 4. Misalkan saya buat perumpamaan. Nah, misalkan saya login sebagai si Budiono Siregar. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan laptop ya, laptop. Ya, yang penting teman-teman siapin koneksinya. Bisa dari hotspot atau dari wifi juga bisa. Kebetulan saya menggunakan wifi, akan bisa. Jadi yang penting satu jaringan. Karena apa yang dibutuhkan di sini adalah alamat IP-nya, alamat IP dari koneksi kita. Nah, selanjutnya kalau kita pengen buka menggunakan handphone, nah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya tuliskan lagi, ya kayak tadi 192.168.1.2.
68.1.2 garis miring pustaka underscore elektronik. Nah, nanti di sini akan muncul tampilannya kalau di HP itu seperti ini. Nah, kalau kita pengen nyari buku-bukunya, misalkan kita tulis di sini manajemen. Nah, kita cari. Nah, di sini akan muncul bukunya. Gitu. Kita klik. Nah, di sini ada keterangannya. Kan teman-teman, yang penting tama-tama itu udah terhubung ke satu jaringan yang sama gitu, jaringannya sama. Nah, misalkan kalau teman-teman pengen login ya bisa, nanti tinggal ke tadi terus ke anggota. Ini login sebagai anggota ya. Nah, baru teman-teman login dah tuh. Nah, di sini ada jadi anggota atau selanjutnya dan sebagainya. Sebentar, kalau tinggal masuk. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan hanya menggunakan jaringan, jadi tidak menjelaskan menggunakan kabelan karena kebetulan saya sedang tidak ada kabelan. Nah, mungkin lain waktu bisa saya jelaskan ya bagaimana caranya ketika kita ingin menggunakan Slim juga di device yang lain, kita pengen login di device yang lain ya, itu menggunakan kabelan. Nah, mungkin di lain waktu ya, mungkin akan saya jelaskan seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini saya menjelaskan bagaimana cara kita untuk login atau untuk mengakses Slim ini ya di device yang lain menggunakan koneksi yang sama atau menggunakan atau tidak menggunakan kabel, clear kabel. Jadi kita menggunakan WiFi. Jadi teman-teman juga bisa pakai hotspot atau bisa pakai WiFi juga. Nah, jadi gini ya. Nah, untuk Slim itu sendiri dia juga bisa kita online kan ya. Tapi ketika teman-teman pengen mengonline kan, setidaknya teman-teman itu sudah punya hosting. Teman-teman udah punya hosting. Jadi hosting itu biasanya tuh teman-teman harus nyewa dulu. Ya, nyewa hosting. Ini contohnya hosting yang saya contohnya seperti ini. Nah, ini hostingnya. Tapi untuk sekarang mungkin saya tidak menjelaskan bagaimana cara mengonlinekan ya. Tapi saya hanya menjelaskan seperti yang tadi, bagaimana cara mengakses di device yang lain dengan catatan, yaitu menggunakan jaringan yang sama. Karena yang kita butuhkan adalah alamat IP-nya tadi, alamat IP-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman misalkan pengen login juga, tapi nggak pakai jaringan yang lain, pengen login di situ nggak bisa karena di sini jaringannya itu lokal. Jadi hanya yang tersambung saja dengan koneksi yang sama seperti itu. Jadi untuk jaringan yang lain itu nggak bisa teman-teman. Gitu. Gimana? Mudah kan? Mudah dong. Yes. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mulai dari tadi, dari pertama kali itu tentang bagaimana cara mendownload Slim, aplikasi apa saja yang digunakan, ya kan? Itu kita butuh SAM, itu butuh apa lagi? Butuh folder Slimnya, ya. Terus harus kita ekstrak juga, habis itu kita install dan sebagainya. Setelah itu kita melakukan registrasi seperti yang tadi, terus cara memasukkan buku-bukunya, mengecek sirkulasi, terus membuat keanggotaan ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan nanti untuk file Slimsnya dan SAM-nya itu nanti akan saya masukkan di deskripsi biar teman-teman bisa mudah untuk belajarnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. See you next time.
Nah, gimana teman-teman? Gampang bukan cara instalasinya? Nah, jadi download, instalasi, sama penjelasan aplikasi apa saja yang diperlukan ketika kita ingin mendownload Slims tadi. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, ya mohon dimaafkan. Nah, nanti untuk filenya saya akan masukkan deskripsi, ya saya akan masuk ke deskripsi video agar teman-teman bisa lebih mudah dalam instalasinya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.